Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video ini akan membahas tentang materi termodinamika. Jadi materi termodinamika ini kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama termodinamika part 1 yang akan dibahas pada video kali ini, dan termodinamika part 2 yang akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi kawan-kawan, sebelum saya bahas lebih lanjut, silakan kawan-kawan screenshot jika ingin dicatat. Namun jika tidak ingin dicatat, maka kita akan langsung saja bahas. Jadi di termodinamika part 1 ini, kita bakal bahas tentang pengertian dari termodinamika itu sendiri, kemudian komponen-komponennya, lalu proses-proses termodinamikanya, dan hukum termodinamika. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian termodinamika sendiri ya. Jadi apa sih itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang kalor dan usaha. Jadi kalor di sini adalah panas ya. Kalor di sini adalah panas. Oke. Kemudian komponen-komponen apa saja yang perlu dipelajari tentang termodinamika? Kalau kita ngomongin tentang termodinamika, komponen-komponen yang harus diketahui adalah yang pertama itu tentang sistem. Kemudian yang kedua tentang lingkungan, ketiga tentang usaha, keempat kapasitas kalor dan konstanta Laplace, dan yang kelima adalah perubahan energi dalam. Sistem dan lingkungan ini dasarnya ya. Jadi misalkan di sini ada suatu kopi panas. Di sini kopi panas ya. Kopi panas yang ada di dalam gelas ini namanya adalah sistem. Dan yang di luar dari kopi panas, yang di luar dari gelas ini adalah lingkungan. Nah, si gelasnya ini adalah pembatas atau boundary gitu. Jadi, kalau ngomongin tentang sistem, apa sih itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan. Nah, dalam hal ini, sistem itu dibagi jadi 3 macam. Yang pertama, sistem terbuka, yang kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga, sistem terisolasi. Jadi, sistem terbuka ini adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi. Sedangkan, contohnya sistem terbuka ini kopi yang ada di dalam gelas panas tapi tanpa tutup. Kopi panas yang ada di dalam gelas tapi tanpa tutup. Nah, sedangkan yang kedua itu tentang sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor tapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya, kita memasukkan kopi panas ke dalam gelas, tapi gelasnya ditutup pakai tutup gelas. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor maupun perpindahan materi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita masukkan air panas ke dalam termos gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Jadi lingkungan kan udah kita bahas ya. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Nah, kita bakal bertemu dengan kata-kata usaha, kapasitas kalor atau kalor, dan perubahan energi dalam atau delta U. Jadi di sini yang bakal kita bahas terlebih dahulu adalah usaha. Usaha itu disimbolkan dengan huruf W. Dan rumusnya adalah F dikali delta S. F itu adalah gaya. Kemudian delta S adalah perpindahan.
Atau rumus dari usaha sendiri adalah P dikali delta V atau V2 dikurang V1. P di sini adalah tekanan dan delta V di sini adalah volume. Jadi kalau misalkan volume 2 itu berarti volume akhir, volume 1 itu berarti volume awal. Gitu ya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dibagi jadi dua macam ya. CP. CP di sini maksudnya adalah kapasitas kalor ketika tekanan tetap, P-nya tetap. Dengan rumus Qp per delta P. Berarti kalor pada saat tekanan tetap dibagi delta T. Sedangkan yang kedua itu adalah CV. CV adalah kapasitas kalor ketika volume tetap, di mana rumusnya adalah QV per delta T. QV ini adalah kalor pada saat volume tetap dibagi perubahan suhunya. Sehingga ada hubungan antara CP dan CV, yaitu adalah konstanta Laplace. Ini simbol konstanta Laplace. Konstanta Laplace adalah CP dibagi CV. Selanjutnya, tentang perubahan energi dalam delta U. Kalau kawan-kawan lupa delta itu apa? Delta itu sendiri adalah perubahan atau selisih. Gitu ya. Rumusnya adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Nah, kita lanjut ke proses termodinamika. Jadi proses-proses termodinamika yang sering ditemui di sini ada 4 macam. Yang pertama isobarik, yang kedua isohorik, yang ketiga isotermik, dan yang keempat adiabatik. Kita bahas dulu isobarik. Isobarik adalah ketika P tetap, P adalah tekanan tetap. Kemudian isohorik terjadi ketika volume yang tetap. Grafiknya seperti ini ya. Volumenya tetap. Gini. Maaf. Ke bawah. Kalau grafik isobarik, dia ketika P-nya tetap. Misalkan P pada volume 1 itu 3 atm di sini ya. Volume akhirnya juga tetap 3 atm. Makanya grafik ini disebutnya grafik isobarik. Kalau grafik yang ini ketika volume awal sama dengan volume akhir. Nilainya itu sama atau dia tidak terjadi perubahan volume. Makanya dia disebutnya volumenya tetap gitu. Isotermik di sini ketika suhunya tetap. Dan adiabatik ini ketika tidak terjadi volume tetap, tekanan tetap, dan suhu tetap. Dia tidak ada ketiga-tiganya. Bedanya di sini, grafik isotermik itu agak landai. Oke. Kalau main prosotan, terus jatuh dari sini, jatuhnya nggak terlalu parah gitu ya. Tapi kalau kita main prosotan di adiabatik, jatuhnya langsung parah gitu. Dia terlalu tercuram gitu kalau adiabatik. Nah, di sini ada tips triknya buat menghafal isobarik, isohorik, dan isotermik. Saya punya rumus ini. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Oke. Sini ya. Ini khusus buat isobarik, isohorik, dan isotermik. Jadi teman-teman perlu tahu, kalau misalkan isobarik P-nya tetap, berarti P-nya yang dicoret. Nah, berarti tinggal rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sama kan dengan rumus yang ini. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan isohorik itu volumenya yang tetap, berarti V-nya yang dicoret. Coret, berarti rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sama kan rumusnya dengan yang
ini. Nih, gitu ya. Nah, kalau isotermik T-nya yang tetap. Berarti yang dicoret apa? T-nya. T coret, maaf. T coret. Aduh, kenapa nih nggak bisa? Jadi rumusnya tinggal P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Rumusnya sama dengan yang ini gitu. Nah, kalau adiabatik itu pakai aja rumus yang ini. Rumus yang ini dipakai aja semuanya ya. P1 dikali V1 sama dengan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 gitu. Nah, apa bedanya? Nih, di sini kita bakal bahas usaha, energi dalam, sama kalor. Nah, usaha untuk isobarik rumusnya P dikali delta V. Sedangkan isokorik, delta V perubahan suhunya kan nggak ada ya. Jadi kan perubahan suhunya otomatis 0. 0 dikali P hasilnya tetap 0. Berarti dalam isokorik usahanya adalah 0. Kemudian kalau di isotermik rumusnya W sama dengan N dikali R dikali T ln V2 per V1. Kawan-kawan gak usah bingung kok ada ln-lenan ini. Tinggal pencet kalkulator ln V2. Misalkan ln 3 dibagi 1, berarti ln 3 ya. Ln 3 tinggal pencet aja di kalkulator, nanti muncul nilainya gitu ya. Kemudian W. W ini rumusnya 3/2 dikali N R delta T gitu. Selanjutnya energi dalam. Kalau energi dalam pada isobarik, P tetap, rumusnya delta U sama dengan N dikali CV dikali delta T. Nah, rumus ini juga berlaku pada isokorik. Tapi ini tidak berlaku pada isotermik, di mana dalam isotermik energi dalam itu nilainya adalah 0 karena dia tidak terjadi perubahan suhu gitu. Sedangkan pada adiabatik rumusnya delta U sama dengan 3/2 N dikali R dikali T. Selanjutnya kalor. Kalor pada isobarik rumusnya Q sama dengan N dikali CP dikali delta T, di mana delta T adalah perubahan suhu. Sedangkan pada isokorik, kalor ini rumusnya Q sama dengan delta U karena W-nya sama dengan 0. Kita bakal ada hubungannya dengan hukum 1 termodinamika ini. Nih. Nah, selanjutnya isotermik. Isotermik kalornya adalah Q sama dengan W. Dan adiabatik kalornya itu sama dengan 0. Jadi di sini ya kawan-kawan kita perlu hafal ini yang namanya rumus-rumusnya. Perlu tahu rumus usaha pada isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Jadi intinya tabel ini wajib kudu hafal gitu. Oke, selanjutnya itu tentang hukum termodinamika. Jadi di hukum termodinamika ini ada hukum 1 termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Kalau hukum 1 termodinamika intinya tuh cuma Q sama dengan delta U plus W. Nah, Q itu apa kawan-kawan? Q itu adalah kalor. Dan W itu apa? W itu adalah usaha. Terus delta U-nya apa? Delta U-nya adalah energi dalam. Nah, jadi di hukum 1 termodinamika itu intinya adalah meskipun energi panas kalor telah berubah menjadi usaha luar dan perubahan energi dalam, tetapi jumlah seluruh energi itu selalu tetap gitu. Nah, hukum termodinamika ini ada beberapa pernyataan ya. Yang pertama pernyataan dari Clausius yang mengatakan bahwa
kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Jadi nggak mungkin tuh dari suhu rendah bisa berpindah ke suhu yang tinggi tanpa adanya campur tangan hal-hal yang lain gitu. Terus pernyataan yang kedua itu pernyataan Kelvin Planck. Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak ada mesin yang bekerja dalam satu siklus dapat mengubah kalor menjadi usaha seluruhnya. Jadi di sini si Kelvin Planck ini menghasilkan efisiensi gitu. Efisiensi suatu mesin. Nah, mesin apa aja yang bekerja dan dibahas pada termodinamika kita bahas di part selanjutnya. Jadi rumus efisiensi sendiri adalah, ini simbol efisiensi ya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Oke? Atau efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Q itu apa? Q2 itu apa? Q2 itu adalah kalor dari reservoir dingin. Kalor dari reservoir dingin. Pokoknya yang dua-dua ini dari reservoir dingin. Yang satu-satu ini dari reservoir panas gitu. Nah, yang ketiga itu menghasilkan entropi. S ini adalah entropi. Dimana entropi sama dengan delta Q per T. Gitu kawan-kawan. Itu materi kita di part 1 ini. Oke, selanjutnya kita bakal bahas beberapa soal yang akan dibahas di video selanjutnya. Thank you buat perhatiannya. Sukses buat semua kerjaannya. Semoga mudah dipahami materi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.